Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Allahumma labbaik, sudah berakhir ya. Di antara perjalanan haji ini Alhamdulillah. ada 555 jamaah Indonesia yang meninggal dunia per hari kemarin. Hari ini mungkin bertambah lagi, wallahu alam. Terbesar dalam perjalanan 10 tahun ini. Apa yang Mas Tony oleh-oleh nih? Awal kisah dulu lah urusan haji nih. Pak Anies juga baru sampai semalam. Kapan Mas Tony sampai Jakarta dan apa oleh-oleh Mas Tony buat pendengar kita dalam sebuah literasi untuk pendengar? Silakan Mas Tony. Saya pulang hari Kamis ya, tanggal 6. Jadi hari Kamis sore sampai di bandara, sampai rumah karena kami orang kampung, jadi sampai rumah habis maghrib lah sampai rumah, kan? Karena perjalanan dari bandara ke rumah. Ya, oleh-olehnya tentu saja sebuah harapan pengen haji mabrur lah, yang kemudian bisa membuat hidup kita lebih baik dalam konteks segalanya. Karena memang haji itu panggilan. Ini sebagai sebuah pesan pada semuanya ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman sedikit saja soal haji. Dulu ada kawan seorang pejabat di Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang kita nanti bicara Kementerian Kesehatan ya. Itu ngasih uang sedikit lah ke saya suruh daftar untuk sebagai pancingan. Entah tahun berapa saya lupa. Saya ambil uang itu, saya masukin kantong, saya buat jajan. Saya nggak daftar. Kenapa? Saya yakin saya akan berangkat haji tanpa daftar. Masya Allah. Nggak tahu entah dari mana keyakinan itu. Sampai satu ketika saya lagi nyetir perjalanan ke Kuningan lewat tendean, ada yang telepon, Pak, posisi di mana? Tendean, bisa nggak kirim CV? Kapan? Sekarang. Saya minggir dalam posisi mobil masih hidup. Saya bikin CV di pinggir itu. Saya kirim. Sebulan kemudian saya berangkat, panggilan kerajaan. Masya Allah. Itu panggilan, betul-betul aja itu panggilan. Yang kedua, seminggu sebelumnya saya lihat TV, ada orang tawaf. Saya lihat, udah lama ya, saya nggak ke sana. Pengen sih, udah kangen gitu. Seminggu kemudian ada yang telepon saya habis subuh. Tanya ke saya, kamu haji terakhir kapan? Tahun 2018 atau 19? Saya bilang gitu. Oh, belum lama ya. Mau haji lagi enggak? Ya maulah, namanya dikasih. Ya udah, kirim paspor. Saya kirim paspor. Akhirnya berangkat juga gitu. Itu simple itu. Kuncinya cuma dua dari pengalaman saya itu. Satu, pengen pakai banget gitu kan. Pengen pakai banget tuh gitu. Pengen pakai banget. Yang kedua, yakin kasih jalan. Udah itu aja. Masya Allah. Ya, pengen pakai banget, yakin Allah akan kasih jalan. Ya, Allah punya 1000 jalan. Begitu banyak orang yang punya duit, pengen haji. Ini sebuah cerita. Ada orang pengen haji, terus kemudian kemarin ada visa dikasih, ditawari. Sampai 3 kali dia bilang apa? Sudah ada yang urus, rupanya paspor dia dibawa oleh seseorang. Apa yang kemudian terjadi? Yang ini real, jelas nawarkan. Dia nggak enak mau narik paspornya karena ada yang ngurus. Akhirnya nggak dapat juga. Ada orang juga yang dia merasa bahwa saya sudah punya pemondokan di sana, sudah punya tiket, tapi kok belum ada visanya. Gitu. Ada orang yang diutus ke kedutaan dalam perjalanan, ditelepon, kau balik lagi, ini masih ada yang kurang. Balik lagi, padahal dalam perjalanan menuju ke kedutaan untuk ngurus visa. Balik lagi ditambahi 1 nama itu. Padahal udah di jalan. Akhirnya orang itu dapat visa, berangkat. Banyak orang yang punya duit, banyak orang yang punya waktu, banyak orang yang punya keinginan, tapi tidak berangkat lagi karena ada teman saya seorang profesor, dia minta rekomendasi kepada institusi tertentu. Ketika minta rekomendasi, pimpinannya bilang, ya jangan kamu aja, banyak orang. Bikinlah kemudian urutan 5 orang. Yang 5 orang ini, 1 ke pimpinannya, kedua pimpinan operasional, ketiga temanku yang ngasih informasi dan minta rekomendasi tadi, baru keempat, kelima pengurus yang lain. Ternyata yang dikasih untuk berangkat cuma 2 orang. Temanku yang minta rekomendasi dan ngasih informasi malah nggak dapat karena posisi nomor 3.
Itulah haji I unik ya. inilah Hmm. cerita-cerita di balik, Eh, haji. eh, Lagi-lagi, ini kalau saya terlalu sombong kalau saya mengatakan ikhtiar, saya nggak ada ikhtiar. Saya hanya hmm. punya keinginan, dan Keyakinan keinginan begitu itu ya. banget. Hmm. Kemudian yang kedua, saya punya keyakinan. Allah Hmm. panggil, udahlah. Udahlah, Hmm. itu rahasia Allah, itu misteri Allah itu. Masya Udahlah, kita Allah. kita Hmm. ikut saja gitu kan. Ya, ini Ya, ya Allah. menyebabkan 550 orang jamaah atau memang banyak orang yang lansia atau apa yang terjadi, Mas Tony? Kebetulan teman saya satu angkatan Hmm. saya dapat informasinya dari situ aja sih. Yang Hmm. ngikutin satu angkatan itu ada sekitar 11 orang satu angkatan kuliah satu yang Hmm. berangkat haji. Kita bikin grup sendiri, teman-teman kreatif bikin Hmm. grup, Hmm. saling memberikan informasi. Dan kebanyakan Hmm. teman-teman ini ikut reguler. Hmm. Ya, contoh misalnya ini keluhan temen ya. Ini Hmm. semoga bisa menjadi introspeksi kita Iya. bagi semuanya lah, bagi jamaah yang akan Hmm. berangkat Hmm. maupun bagi panitia dan penyelenggara. Hmm. Jadi ketika karena dia kisahkan bahwa dari kemarin itu kebetulan tidak seperti biasanya, dari Arafah ke Musdalifah itu lancar. Artinya Hmm. apa? Sampai ke Musdalifah berarti kan lebih cepat. Betul. Lebih cepat, terus kemudian ternyata di rombongan kawan saya ini kebetulan ada 2 kawan di situ. Hmm. Malam nggak dijemput bis, pagi nggak dijemput, nggak ada sarapan, otomatis malam ada yang nggak makan, Hmm. ya. Di Arafah kan kemungkinan tidak Iya, semuanya makan panas. Nggak barangkali, ada sampai tenda lah. malam-malam tidak makan, ya. Hmm. Malam tidak makan, kemudian sampai pagi tidak makan, Hmm. dijemput jam 11. Innalillah. Ketika dijemput jam 11, Hmm. perjalanan ke Mina, itu kan perjalanan macet. Sampai di Mina jam 2, makan udah Hmm. nggak ada kan jam 2. Jadi kita bisa bayangkan Hmm. lansia-lansia yang dari malam itu tidak makan sampai siang pun seharian pun tidak makan. Berarti kan sampai sore. Hmm. Mereka tidak semuanya membawa bekal. Nyari makan kan tidak mudah. Apalagi kalau di Mina itu bisa tenda sampai tempat yang baik. Hmm. Hmm. Tempat makan itu yang ngantri itu bisa bisa 3 kilo, orang udah capek luar biasa. Hmm. Kemudian ada yang video viral itu ada yang meninggal, tidak ada yang urus. Artinya apa? Eee eee, inilah situasinya, maka ketika siapapun yang mau berangkat haji, Hmm. betul-betul harus fit, ya. Hmm. Kan Betul. pemerintah juga mewajibkan itu. Yang Hmm. kedua, ya karena itu, petugas-petugas haji kan memang diminta untuk tidak haji. Ini Total dia. berpikir Ini bagaimana petugasnya. mengurus orang-orang yang haji ini. Karena Hmm. kewajibannya mereka diberangkatkan, digaji, Oh, ada dibayar petugas 70 yang juta ikut itu haji untuk jadi gitu menjadi ya? petugas haji. Bukan Iya, naik haji. kalau kalau perempuan kan nggak kelihatan Iya. berpakaiannya kan. Kalau Hmm. laki-laki tidak boleh. Dulu memang, petugas haji sekaligus ikut haji. Hmm. Ya, kalau sekarang kan petugas haji nggak boleh haji dan memang tidak itu bagus, menurut saya bijak pemerintah, kebijakan yang benar, tidak haji. Jadi fokus ngurus jamaah. Pertanyaannya adalah, Hmm. apakah petugas ini orang yang punya pengalaman atau tidak pernah haji atau tidak? Kalau Hmm. mereka belum pernah punya haji, tidak paham lokasi, Gitu. gitu loh. Ini Pengen haji dari lagi, pikirannya nggak fokus, dari bulan kemudian Februari tidak KPK sudah tahu melihat tempat, gitu. Lanjut Bang. gitu loh. Hmm. Jadi, petugas haji idealnya adalah orang-orang yang pernah haji dan tahu Dan lokasi. bisa bahasa Arab Ini loh tentunya ya. lokasinya, sehingga ketika ada orang yang hilang sampai sekarang nggak ketahuan. Ketika ada orang, dia bisa mengatur, Hmm. mengorganisir dengan baik, dia bisa memantau dengan baik, dan dia paham lokasi. Hmm. Inilah mestinya para petugas haji. Itu Hmm. yang kedua. Yang ketiga, mestinya adalah orang-orang Hmm. yang memang sehat, ya. Iya. Petugas haji kalau nggak sehat, pada teler ya, bagaimana orang yang mau diurus gitu loh, gitu kan. Yang sehat, yang fit gitu. Yang keempat Hmm. adalah mestinya orangnya cukup, Hmm. gitu kan. Jadi sekian orang dikawal sekian, sekian orang dikawal sekian, gitu. Hmm. Sehingga saya sempat di Mekah, di Masjidil Haram itu ada orang bapak-bapak itu kan sendiri udah sepuh gitu kan. Ya, kemana Pak? Saya mau ke sana, saya nyari istri saya tadi ngambek nih. Sekitar usia 70-an tahun kali bapak-bapak Eh, ini. eh, Pakai eh. ngambek segala gitu kan. Oh ya. Ya, itu akhirnya saya tunjukin, nggak tahu
saya harus nyari kemana ini gitu loh. Nah, ini bagian yang mungkin barangkali yang Gitu. hilang itu, kalau Hmm. sudah ngambek. Disinilah pentingnya me-organize, haji ya oleh para petugas haji ya, para petugas yang sehat, para petugas yang kuat, para petugas yang betul-betul hanya bertugas tidak usah ikut haji, kemudian para petugas yang pernah haji sehingga tidak ada beban untuk menjalankan haji. Karena kalau mereka pernah haji, mereka bisa memetakan, oh ini Arafah begini, ini petanya. Oh ini Arafah itu seperti ini Mekah seperti ini Masjid Nabawi seperti ini. Sehingga mereka bisa memberikan tidak saja pengarahan, tapi ketika ada masalah-masalah terkait dengan ketersesatan jalan, mereka bisa mencarinya itu, oh biasanya ke sana, ke sini dan sebagainya. Masya Gitu Pak Allah, Ivan. luar biasa. Nah, masalah balik Dan lagi satu kita, hal lagi barangkali Pak Ivan, apa lagi banyak Mas orang Tony? Indonesia yang kemarin juga sempat diungkapkan, banyak dikritik, banyak orang Indonesia yang menggunakan visa visitors, visa ziarah, Oh, sehingga mereka sebenarnya tidak memiliki maktab, tidak memiliki hak untuk makan. Nah, tetapi mereka tetap harus ke Mina. Mereka tetap harus ke Arafah. Akhirnya betul. numpang-numpang itu bisa jadi kalau ini jumlahnya banyak signifikan, kan mengurangi jatahnya makan orang yang haji reguler, mengurangi jatahnya tidur. Maka kemarin sampai bludak di mana para jamaah haji yang di Mina itu tidak mendapatkan maktab, tidak mendapatkan kasur tempat tidur, ya, busa, maksudnya busa, dan tidak juga mendapatkan makanan. Nah, Ya, ini juga harus diperketat kembali bagi saya imigrasi setuju. Indonesia yang menggunakan visa visitor, visa ziarah, mestinya tidak boleh berangkat karena biasanya masuk bis. Ini modusnya masuk bis gitu loh. Yang di bis itu adalah visa reguler, kan tidak dicek satu persatu. Atau Ya, sebagian di situ yang ada visa ini ziarah. walaupun Atau mereka masuk tidak boleh menggunakan apa, kalau mereka menggunakan pakaian gelar. ihram masuk itu kan harus bisa haji. Ya, Gelap, gelap. betul. Terima kasih Mas Karena Tony banyak jadi urusan haji. gelap-gelapan. Betul, betul. Walaupun sudah ribuan orang ditangkap pemerintah Saudi ya. Nah, balik Iya. lagi ke bumi Indonesia, Mas Tony. Di depan mata ini ada masalah LGBT berbarengan menumpang pertemuan ASEAN dan menjadi sikap yang abu-abu, beda sama jangankan yang punya Pancasila, seorang Putin saja tegas sekali terhadap LGBT. Belum lagi urusan undang-undang kesehatan yang akhirnya kemarin diketuk. Partai Buruh menyatakan demo dan akan menjadi bagian kunyah-kunyah dari lembaga MK lagi. Nah, belum masalah itu selesai, untuk pengalian isu entah apa, Jakarta International Stadium terus diobok-obok urusan rumput. Bahkan sekarang kalau perlu itu biar matahari masuk atapnya dicopot lagi, kata. Innalillah. Satu lagi Mas Tony, aliran mencong di negeri ini ada saja. Terakhir adalah urusan Panji Gumilang yang timbul tenggelam bersama dengan menjelang pemilu. Apa yang Mas Tony ingin sampaikan terhadap 3 atau 4 isu yang kami ungkapkan terakhir tadi? Silakan Mas Tony. Iya, JIS ini Jakarta International Stadium. Saya pikir tidak bijak lah kalau kemudian itu dipersoalkan. Menurut saya dipakai dulu, gitu kan, digunakan dulu. Tidak ada sesuatu yang menurut saya terlalu berbahaya jika itu kemudian dipakai. Dalam sebuah proses perjalanan nanti perlu ada kekurangan ini, kekurangan itu akan ketahuan ketika nanti sudah dipakai. Misal gitu kan, akan ketahuan. Ternyata ketika dipakai di FIFA, katakanlah di sini FIFA kan akan hadir. Di situ akan memberikan masukan, akan memberikan kritik seandainya ada. Jadi akhirnya menjadi fair, tidak kemudian tercipta kegaduhan dan pada akhirnya publik memaknai bahwa ini upaya untuk menggusur nama Anies dari situ. Itu kan jadi nama Anies jadi muncul lagi, jadi viral lagi, jadi makin populer lagi, jadi bisa nambah elektabilitas lagi kan. Gitu secara politik. Jadi ada kesan begitu kuat untuk ke sana. Menurut saya semua harus menjadi negarawan. Ya jangan karena perbedaan pandangan politik, rivalitas di dalam kompetisi, terus kemudian
mengorbankan sisi-sisi yang sudah menjadi hak milik rakyat, hak milik warga, hak milik negara. Itu coba dihindari. Silakan berkompetisi, silakan bersaing, silakan berebut kekuasaan, tetapi jangan sampai negara ini dirugikan dengan cara menghapus hal-hal yang sudah negara ini mengeluarkan biayanya. Siapapun lah, gitu kan. Siapapun, kebetulan ini kasusnya Anies saja. Siapapun, gitu kan. Jadi jangan karena aku nggak suka sama dia, jangan sampai dia jadi, jangan sampai ini kemudian dihapus. Ya. Eh, Jalur sepeda hapus, jalur karena itu adalah produk dia dan produk ini. Kemudian muncul kasus-kasus karena ini berkaitan dengan seseorang. Ya kalau nanti ada presiden ke depan begitu menghapus legasi presiden sebelumnya, gubernur menghapus legasi sebelum-sebelumnya, bupati menghapus legasi bupati sebelumnya, kemudian juga direktur atau dirjen eselon 1 atau 2 menghapus legasi sebelumnya, kan rusak negara ini. Menurut saya, marilah semua kita mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan negara. Ini adalah nomor satu di atas semua kepentingan kita semua. Ini yang harus ditanamkan. Terkait dengan kasus JIC, menurut saya udahlah dipakai dulu aja, ya sambil kemudian berjalan. Toh kemudian tidak rumputnya, misalnya orang itu pakai itu ada rumput kemudian jatuh sakit, pemainnya pada pingsan, kan enggak juga gitu. Terus kemudian soal penumpang, kan memang didesain itu untuk transportasi massal. Memang modernitas yang berhubungan dengan stadium itu kan menggunakan transportasi massal sehingga tidak terjadi atau mengurangi kemacetan. Dan itu kan sudah benar sesuai standar FIFA. Di Eropa kan juga itu yang menjadi sebuah kebijakan di dalam berkaitan dengan pembangunan stadium. Terus yang lucu lagi di TV, ini fakta ini bahwa bis itu penumpang, bis pemain nggak bisa masuk, langsung ditunjukkan di saat itu juga video. Nah ini kan akhirnya kemudian memberikan kesimpulan pada publik, ini kok jelas. Nggak apa-apa lah, silakan bersaing di dalam politik siapapun itu, tetapi jangan mengorbankan bangsa ini, jangan mengorbankan negara ini, jangan mengorbankan rakyat ini, apalagi kemudian menciptakan kegaduhan. Perlu penganggaran yang lebih besar. Udahlah, menurut saya berlapang dadalah semuanya, pakai dulu sambil dalam perjalanan ada kekurangan-kekurangan, perlu hal-hal yang disempurnakanlah. Nah, itu loh. Tidak ada sesuatu yang sempurna, perlu ada kekurangan, ada yang perlu disempurnakan semuanya. Tapi pakailah itu, jangan pernah malu untuk mengatakan ini kita pakai standar, kita perlu apresiasi Pak Anies Rashid Baswedan telah menginisiasi lahirnya JIS yang dulu pertama muncul dari Pak Fauzi Bowo belum terrealisir, kemudian juga dilanjutkan Pak Jokowi, baru urusan tanah belum selesai, lalu diselesaikan dituntaskan oleh Pak Anies, kan enak. Masyarakat jadi damai, jadi tenang melihat Pak ini itu bersatu gitu, bersama-sama berkolaborasi. Ya ini kenapa yang menjadikan Pak Anies kebetulan memang selesai pada masa Pak Anies, seperti MRT, LRT dulu, siapa yang memulai pada saat Sutioso baru dikasih pancang-pancang, akhirnya tidak sesuai, kemudian oleh Pak Jokowi lebih tegas membebaskan tanah, kemudian selesai pada masa Pak Anies. Tidak ada orang yang bisa mengklaim satu kepala daerah. Ini adalah kerja kolaborasi secara bertahap antara pemimpin sebelumnya sampai pemimpin-pemimpin yang akan datang. Dan memang kan begitu, tidak semua program itu bisa diselesaikan dalam satu periode atau dalam 2 periode kepemimpinan, tidak. Gitu juga Pak SBY, banyak yang belum selesai diselesaikan Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini banyak yang juga belum selesai. Nanti siapapun presidennya akan menyelesaikan. Enak kan, rakyat tidak gaduh, tidak melihat persaingan antara elit, terus kegaduhan antara elit, terus ribut antara elit, terus sampai kapan rakyat akan disuguhi sebuah drama-drama yang tidak menyenangkan seperti ini. Masyarakat sekarang sedang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan perutnya, lalu dihadapkan kepada hiruk pikuk yang menelan biaya miliaran bahkan triliunan itu loh.
ya ribut juga soal Formula E dan MotoGP ya, Mandalika, terus-menerus soal itu akhirnya dibandingkan, yang satu disinggung, akhirnya yang satu menyinggung yang lain dan terus-menerus Pecah terus. bongkar-bongkaran. Menurut saya kok Gak ya ada sudahlah, persahabatan. kita butuh para pemimpin yang negarawan, Hmm. yang bangsawan, Hmm. yang bijak di dalam komunikasi dan memberikan, keteladanan kepada rakyat Indonesia. Itu saja sih pesan Ya. saya. Dan Kemudian soal LGBT, LGBT ini itu luar kan biasa ini. i iya, dan memang menjadi sebuah kekuatan. Kemarin kan, saya kebetulan Jadi satu proxy bulan war. lebih di Amerika. Hmm. Ya Hmm. memang LGBT itu bebas Hmm. di sana itu dan beberapa negara negara Eropa juga. Hmm. Mereka memiliki organisasi yang kuat, memiliki dana yang kuat, memiliki akses kepada kekuasaan yang kuat. Kalau di Indonesia mereka kesulitan, karena memang kita punya undang-undang yang tegas seperti diungkapkan pasal 29 ayat 1, kemudian Pancasila juga tegas, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu negara yang menganut ketuhanan yang Maha Esa, di mana agama itu orang Indonesia wajib beragama dan semua agama di Indonesia menolak LGBT. Maka ada seorang pendeta yang videonya viral sekali. Iya. Kita beruntung ya di Indonesia ini ada Islam. Hmm. Kalau kemudian di Australia jebol itu, Hmm. Islamnya minoritas. Dalam konteks ini kata dia. Terus kemudian di Amerika jebol itu. Ya di Eropa jebol itu, di mana LGBT kemudian bisa eksis yang begitu leluasa Hmm. dan bebas. Di Indonesia, umat Islam yang berjasa untuk menentang sehingga LGBT tidak bisa hidup secara bebas. Hidup sih hidup secara sembunyi-sembunyi, eksis sih eksis secara sembunyi-sembunyi, tetapi mereka tidak mendapatkan dasar hukumnya untuk hidup di Indonesia sehingga mau tidak mau disembunyi-sembunyi. Mereka tidak mendapatkan dasar hukumnya sehingga mereka tidak bisa berparti secara vulgar. Nah, sekarang diuji coba dan ini akan terus-menerus seperti ini. Reaksi MUI, reaksi Muhammadiyah, mestinya Muhammadiyah harus segera untuk membuat reaksi terus meski nggak perlu perbosan ya. Semua ormas-ormas Islam khususnya di Indonesia, begitu juga gereja-gereja, pura-pura, ya menurut saya perlu membuat reaksi. Meskipun ini tahunan selalu ada, setiap tahun entah sekali dua kali selalu muncul gagasan, muncul permohonan izin untuk mengadakan partai LGBT di Indonesia. Mereka test the water, Hmm. mereka selalu mencari celah. Mereka mencoba untuk menyogok anggota DPR, Hmm. mencoba untuk menjogok pejabat Hmm. supaya mereka dananya itu secara mereka punya kok punya organisasi global Hmm. yang mereka punya dana yang cukup besar satu dengan yang lain saling memberikan dukungan. Soal dana enggak masalah. Saya itu punya kenalan dan dia penganut LGBT uangnya T, bukan ratusan miliar lagi gitu kan. Itu Innalillah. satu contoh saja bahwa mereka terorganisir secara rapi, eksklusif, dan mereka punya jaringan internasional. Mereka di antara mereka punya orang-orang kuat di dunia ini. Mereka juga punya dana yang cukup kuat, cukup besar. Hmm. Ya akan setiap tahun berapa kali mereka akan terus test the water, apalagi di Indonesia yang mereka selalu gagal. Oleh Hmm. karena itu tidak boleh bosan masyarakat Muslim, terutama institusi keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI. Kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh MUI, Yoi. terus kemudian Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, semua organisasi-organisasi keagamaan termasuk yang di gereja, yang di ini, karena ini adalah kesepakatan bersama bahwa agama menolak. Ya, menurut saya perlu bereaksi secara cepat dan tidak perlu bosan. Hmm. Jelas itulah standarnya gitu aja bahwa kita gunakan standar apa? Pancasila. Bahwa Itu aja namanya. LGBT itu penyimpangan, Hmm. gitulah. Penyimpangan.
Ya kalau kita mau bicara tentang substansi, mereka lahir dari ayah dan ibu. Seandainya bapak mereka itu nikah sama sama laki-laki, atau ibu mereka nikah sama perempuan, mereka nggak akan lahir. Berarti kalau mereka LGBT itu adalah mereka tidak bersyukur atas kelahiran mereka yang diupayakan dengan nyawa ibunya sehingga mereka itu lahir. Itu bahwa apakah kemudian LGBT itu bawaan lahir? Orang itu fitrahnya laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki. Kan mungkin karena dalam proses pergaulannya mereka kumpul sama perempuan terus akhirnya ke perempuan-perempuannya perempuan yang kumpul sama laki terus akhirnya tidak minat sama laki-laki. Ini kan proses dan itu kok bisa kok kemudian dikembalikan kok dengan cara Itu bergaul. penyakit Jangan itu. kemudian dilegitimasi bahwa Hmm. ini bawaan lahir, ini bawaan orok, ini tidak. Fitrah manusia, manusia secara natural itu laki suka perempuan, perempuan suka laki. Kalau kemudian suka yang berbeda itu ada sebuah proses histori, ya proses histori yang membuat mereka kemudian mengalami ujian, lah, mengalami Hmm. ujian sehingga suka. Kadang suka sama perempuan ditolak, Hmm. trauma, nggak suka Betul, lagi, nggak betul. menikah atau kemudian suka sesama jenis. Ini kan proses yang berjalan, ya. Orang lahir itu laki ya suka perempuan, perempuan suka laki-laki, gitu. Cuman proses pergaulannya. Oleh karena itu, eh, agama itu yang sudah paling benar sebagai standar. Agama inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua yang bertentangan dengan agama itu bertentangan dengan sila pertama dalam Pancasila. Masya Allah, luar biasa negeri kita ini tidak putus-putus permasalahan. Nah, masalah undang-undang kesehatan, pro dan kontra. Wah, para dokter sekarang ini lagi apa ya? Lagi galau lah sebagian besar. Ada juga yang pro, tapi juga banyak pula yang kontra ini, terutama lembaga-lembaga yang ada. Ini menyangkut harkat hidup orang banyak. Bagaimana Mas Tony melihat sebuah undang-undang yang dilakukan secara terburu-buru ini, Mas? Iya, kita kan sudah terbiasa dengan apa Rapat grup. apa tayang gitu kan, gimana cepat kan ya. Dan kita harus lihat seringkali, ya teori yang paling mudah untuk melihat ini adalah dramaturgi dalam politik kita itu. Ya siapa pemain di belakang itu dan apa Hmm, permainannya. hmm, Ini hmm. seringkali keluar dari substansi. Dan, Berarti ya ada semakin oligarki lah gitu ya. orang Hmm, ngurus undang-undang, ini mantan yang cerita, mantan mantan DPR. Saya pernah hmm, ngurus undang-undang oknum hmm. lah sebut saja. Iya. Terus tentang saya dapat dari sana, itu kan ada Hmm, titipan. Apakah ini kemudian berkaitan dengan undang ada titipan? Saya nggak tahu ya. Kita hmm. juga tidak bisa menuduh sesuatu yang kita tidak memiliki data, Betul. tetapi umum Menduga terjadi ya. atau seringkali terjadi yang hal kayak gitu. Maksud saya apa? Eh Kejar tayang ini perlu dihindari Hmm, bahwa setiap undang-undang yang muncul jangan kemudian dijawab dengan klis ya nanti bertarung di MK kalau nggak setuju gugat aja di MK gitu kan. Ini kan nggak bagus. Menurut hmm, saya matangkan dulu gitu kan, libatkan semua para ahli dan betul-betul ahli dari semua sisi, ya libatkan juga orang-orang yang pada akhirnya terdampak terhadap produk undang-undang itu untuk ikut bicara. Disitulah digodok serius dengan berbagai pertimbangan gitu kan. Sehingga jangan kemudian dikit-dikit ini pro kontra, dikit-dikit pro kontra, ya 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 tetap ada setuju tidak setuju itu pastilah. Ya semua itu tidak ada kemudian di dunia ini. Pancasila aja kalau kemudian kita ini banyak ada juga kok yang kemudian muncul nggak setuju Pancasila kan ada selalu ya. Munculnya kemudian PKI itu kan nggak ini dan sebagainya. Ya jangan kemudian dikit-dikit pro kontra, dikit-dikit pro kontra, kemudian sedikit-dikit juga nanti silakan gugat di MK kan ada lembaga untuk apa namanya melakukan gugatan terhadap hmm, undang-undang itu. Enggak hmm, begitulah gitu loh. hmm. Jangan Jadi jangan selalu jangan diproduk seperti undang-undang cacat membiasakan lah hal gitu ya. seperti itu. Iya, 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 iya. jangan jangan mudah. Ini berkaitan dengan nasib bangsa kita. Ya, Hmm, apalagi undang-undang kesehatan. Rakyat Indonesia itu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan kesehatan yang proper, pelayanan kesehatan yang memadai. Ya, hmm, apa kepentingan dan keperlu apa namanya
keuntungan bagi rakyat itu yang harus menjadi utama. Satu, kemampuan negara, yang kedua boleh negara lain menjadi sebuah pertimbangan, kayak negara-negara maju khususnya. Tapi Hmm. lihat negara di Indonesia, coba Hmm. misalnya seperti asuransi di negara luar itu loh, sehingga orang kalau apa di Hmm. Amerika, orang kalau pensiun, mereka kerja kasar aja, kerja ini, itu masih dapat 5.000 US dollar per bulan, 75-an juta. Hmm. Cukup-cukup lah untuk hidup, apalagi sekarang dolar lagi naik 15.000 lebih sekian kan. Hmm. Gitu kan. Ya Hmm. cukup-cukup itu loh di Indonesia gitu. Ya gaji gaji ASN aja kebanyakan tidak cukup, mereka kredit motor, kredit mobil udah nggak kebagian, kasih anaknya dia udah nggak kebagian gitu loh. Ya, Iya, iya. itu yang orang mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Apalagi masuknya banyak banyak yang nyogok gitu kan. Untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu aja gitu. Hmm. Hmm. Ya, Itu banyak dipalakin mereka Masya saat Allah. ketika masuk. Gitu. Ya, Hmm. terutama undang-undang Hmm. bukankah negara ini memiliki kekayaan alam? Bukankah negara ini memiliki pendapatan dari pajak? Itu berorientasi untuk semaksimal mungkin melayani kepada rakyatnya, baik dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi kesehatan. Kan begitu. Oleh karena itu, Masya Allah. undang-undang terkait dengan kesehatan, bagaimana undang-undang kesehatan ini betul-betul memberikan pelayanan kesehatan yang murah, ringan, berkualitas untuk rakyat Indonesia. Jangan kemudian justru sesuatu yang sudah baru aja kita mulai lah. Ini asuransi kesehatan kan baru saja mulai gitu loh, belum lama gitu loh. Ya, belum belum lama gitu loh. Jangan kemudian berpihak kepada kapitalis gitu kan. Insya Ya, Allah. berpihak kepada kapitalis, kemudian bayarnya mahal, lalu pelayannya dikurangi, terus Hmm. kemudian kewajiban dari para pengusaha, ya, para Hmm. majikan itu kemudian dikurangi karena merasa terbebani, ya. Yang kemudian masyarakat jadi curiga, jangan-jangan para majikan itu nyogok-nyogok sana sini, itu kan Iya, jadinya gitu. repot. Jangan-jangan ini titipan para majikan gitu. Hmm. Gitu. Jangan-jangan ini ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Hmm. menurut saya jangan terburu-buru. Kontra lebih bagus kontra pro kontra itu sebelum diundangkan. Jangan Betul. setelah ya wajar lah sudah diundangkan pro kontra enak aja gitu loh. Silakan pro kontra itu Ada ribut sebuah sebelum budaya diundangkan baru ya. sampai panjang gitu kan. Yang kemudian betul-betul cari jalan tengah meskipun tidak tuntas menyenangkan semua pihak, iya gitu kan. Tapi jangan buru-buru dan mestinya transparan sehingga pro kontranya di awal sekenceng-kencengnya. Nah, baru kemudian diundangkan, deng. Tapi mesti harus ada jaminan bahwa tidak ada titipan dari orang-orang yang kuat yang punya kepentingan di situ. Itu penting. Oke, oke. Luar biasa. Terakhir di tengah apa nih undang-undang kesehatan, kita lagi cari narasumber. Tadi saya telepon dokter ketua ID belum diangkat. Nah, ini Mas Tony, masalah Panji Gumilang dan pesantrennya yang seabrek-abrek rekeningnya, juga seabrek-abrek dananya, sertifikatnya. Pak Mahfud ini sudah garuk-garuk kepala, walaupun terakhir nggak ditutup ini pesantren. Tapi apa yang Mas Tony lihat dari kisah yang satu ini di antara aliran-aliran mencong yang banyak timbul tenggelam di negeri ini? Ya, kontroversi dari si Panji Gumilang atau Al Hmm, Zaitun itu kan dari dulu. itu. Masyarakat juga sudah tahu. Kita tanya kepada dosen-dosen yang ngajar di situ, guru-guru yang ngajar di situ, atau orang tua yang anaknya pernah di situ, itu kan sudah dari dulu. Kenapa kok kemudian sekarang mengeksposkan diri kalau saya lihat itu? Nah, maka dari Hmm, awal itu apa di balik drama ini semua ini? Kok betul. tahu-tahu mengeksposkan diri? Itu mengeksposkan diri Iya, loh. betul, betul. Karena Kayak membuat sebuah mencari narasi perhatian yang ya, caper kontradiktif lah gitu. dihadapi oleh MUI ditantang dan sebagainya, itu Hmm, mengeksposkan diri. hmm, Ya, yang jelas-jelas tahu bahwa masyarakat kita bahwa itu ini gitu loh. Itu satu hal kalau saya melihat dari sisi politiknya ya. Ada agenda apa ini? hmm, Mengalihkan isu dari sesuatu yang mana? Saya kalau soal Panji Gumilang apa nggak terlalu risau karena kan sering kali muncul yang macam ini itu.
tapi munculnya kok pada waktu-waktu tertentu gitu loh. Iya. Apalagi kemudian ini menampak jelas sekali mengeksposkan diri, bukan ada orang kemudian mempersoalkan ya, lebih dominan mengeksposkan diri, "Saya begini kok, begitu," itu kan. Ya ada permainan, di balik apa dan siapa yang memainkan itu. Kalau saya tidak melihat, Panji Gumilang sebagai aktor utama, tetapi, Panji Oh, Gumilang adalah, atau kasus Al-Zaitun ini adalah sebagai, ya, sesuatu yang dalam tanda kutip sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu untuk, membuat, agenda mengalihkan. tertentu. Kemudian muncullah rame kan JIS juga dan Mhm. sebagainya itu, muncul kemudian pertanyaan yang agak cerdas sedikit, apakah ini berkaitan dengan, peluru ke BTS yang nyasar ke mana-mana, kan gitu, gitu Pelurunya kan. nyasar Eee kemana-mana gitu. Iya, pelurunya yang mulai nyasar ke mana-mana karena satu dipencet, yang dipencet ini teriak, "Oh, ya pencet sana juga," yang kepencet, pencet ini teriak, "Ke sana juga dong," gitu kan. Itu akhirnya Mmm, nyasar ke mana-mana, ini pertanyaan ya, pertanyaan, apakah ada kaitan dengan itu, gitu loh. mmm, Ya namanya bertanya kan boleh-boleh saja kita kan, gitu kan. mmm, Ya kalau soal soal, penyimpangan agama di mana-mana kan terjadi. Iya, kita kan tahu siapa orang-orang kuat di, belakangnya, mmm, Panji Gumilang, siapa yang mmm, memainkan pada saat peran, diresmikan oleh SBY, siapa mmm, yang backup di sana. Apakah tanah itu beli semua? Sudah sekaya itukah dulu Panji Gumilang sehingga bisa membeli tanah ribuan hektar itu? Kan gitu. Kalau mmm, enggak, tanah itu milik siapa? Atas pemberian siapa? Gitu kan. mmm, Di situ kalau kita kalau bicara tentang Panji Gumilang, tapi saya, tidak begitu tertarik untuk bicara tentang Pak mmm, Panji Gumilang karena ini adalah isu pinggiran, tetapi mmm, ada isu tengah, di isu balik itu, pokok, isu mendasar yang mencoba untuk ditutupi oleh isu Panji Gumilang ini. mmm, Masyarakat jangan terkecoh lah hal-hal yang kayak gini. Nanti muncul siapa lagi, muncul polanya kan, seringkali begitu ketika ada masalah besar, masalah serius, kemudian, pengalihan isunya adalah apa namanya, agama yang mmm. apa, pendapat, keagamaan yang sesat atau ada radikalisme, itu aja udah, Kayak dulu gitu teroris kan. ya, tahu-tahu Ya, bledur sana kalau ya, dulu pada masa Pak mmm, SBY meleduk ya, ya, eee, selalu bilang kalau ini, nggak sampai seminggu ini teroris muncul ini, selalu benar kok, gitu loh. Jadi Masya ini Allah, Pak Ihsan sederhananya gini loh, mmm, ya kalau Pak Ihsan itu mau ke Jakarta, Pak Ihsan mhm, itu kan punya rute yang mmm, setiap hari lewat situ. Nggak mmm, mungkin cari rute yang lain kecuali Pak Ihsan ada keperluan yang lain, betul, atau harus melalui jalan yang lain, atau jalan itu lagi direnovasi, mmm, gitu mhm, kan. mhm, Tapi selama masih normal, Pak Ihsan akan melalui jalur itu terus. Itu mmm, namanya pola. mmm, Setiap orang itu punya pola, setiap elit punya pola dan bisa kita baca. Apalagi kemudian dia cukup lama setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu polanya akan ke sini, polanya akan ke situ. Jenderal A polanya ke sini, jenderal B polanya begitu. mhm, Itu kebaca kok. Orang tidak akan keluar dari polanya. Saya mhm, misalnya, mau jalan ke Jakarta, ya saya lewatnya jalan jalur itu terus kecuali jalur itu ditutup atau sedang diperbaikan, saya mhm, melalui jalur yang lain atau saya ke yang lain. Udah itu mudah. Begitu juga dalam sikap politik akan selalu mudah untuk dibaca melalui polanya. Nggak Masya akan keluar Allah. dari pola itu. Terima kasih Mas Tony, pagi ini telah memberikan pencerahan luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Sama-sama. dan selamat memasuki tahun baru Amin Hijriah amin. sebentar lagi. Mudah-mudahan terus semangat dan kita tunggu tulisan-tulisan Mas Tony selanjutnya. Terima kasih Iya, Pak Haji. insyaallah, Pak Masya Ihsan. Allah. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.